Jawab Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi Syabdul Qadir al-Jilani Syekh Muhammad Bahauddin an-Naqsyabandi wa hadrati Syekh Hasan asy-Syadzili Syekh Hamid al-Ghazali wa ila jami'i awliya'i hadhihi al-qaryah masyhuriha musturiha wa rijaliha mujahidiha wa ulama'iha wa man intasaba ilaihim wa muhibbihim wa ma la ya'lamuhu illa huwa wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa hajatina wa anfasina wa nufusina wa ajsadina wa anwarina ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, malam ini spesial karena tanggal 19. Tanggal ini sama dengan urutan Al-Quran surat Maryam.
Surat Maryam itu surat yang mengamankan sahabat Nabi ketika hijrah ke Habasyah, Ethiopia, karena rajanya Katolik Kristen. Jadi orang Muslim hijrah ke Ethiopia karena mau dibunuh orang Quraisy. Itu ketika masuk ke kerajaan itu nanya, menurut kamu Isa, Maryam itu seperti apa? Nah itu dijawab dengan apa? Surat Maryam. Ini santai saya tak ngerokok dulu. Emotion. Jadi masuk ke materi ya. Ada apa plesetan. Teman-teman yang suka ngaji psikologi itu, emotion tuh singkatan, Pak. E-nya energi, motion tuh gerakan. Daya yang menggerakkan. Anda kehabisan rokok. Oke? Kan cangkem pahit. Itu Anda sedang emosi. Jadi cangkem pahit, kepengen rokok, itu menggerakkan Anda untuk berpikir, untuk berjalan golek bakul rokok. Jadi ada peristiwa rokok habis, kemudian ada daya yang mendorong Anda, menggerakkan Anda untuk cari rokok. Mikir tuku rokok nang ndi. Oke nang kene, ojo ning kene larang, nang kono wae. Jadi keinginan itu energi. Kehendak itu energi. Motion, gerakan, itu menggerakkan Anda, mendorong Anda. Yuwaswisu, cara Quran itu. Membisiki Anda, memberikan konsep-konsep, itu motion, gerakan. Di mana? Di hati. Di pikiran. Suara-suara. Itu motion. Dari kehendak, keinginan. Dan direspon oleh tubuh. Orang kalau marah itu pasti mukanya merah. Mata melotot. Nafas tersengal-sengal. Artinya apa? Ada hubungan langsung antara emosi dengan fisik, dengan jasad, dengan nafas, dengan darah, jantung. Ada perubahan mimik. Mimiknya Pak Bandi bukan ya? Paham ya? Jadi ada emotion, energi yang bergerak. Sekarang saya nanya, posisi Anda di mana? Apakah Anda adalah energi itu? Apakah Anda adalah gerakan itu? Anda yang mana? Ataukah bukan kedua-duanya? Energi dan gerakan itu hanya bagian dari diri Anda. Sampean sirai ngeluh. Aku ngeluh. Apakah kamu kepala? Kok bilang aku pusing? Tanganku gatel. Tanganku gatel. Apakah Anda tangan? Kan bukan. Anda yang mana? Apakah tangan apa gatelnya? Ayo jeru-jeruan nih. Wes tutuk kono ayo banteran nih bro. Mulai gaya masalah deh. Mari oleh amplop gaya masalah ya ini. Siapakah aku? Apakah aku energi ataukah gerakan itu? Ataukah keduanya? Ataukah bukan keduanya? Wes, nanti kita bahas. Ada ada motion. Jadi manusia itu bergerak dari kehendak, keinginan. Nek cara Jawa cipta. Karsa bukan cipta, karsa. Karsa. Jadi ada energi, ada gerakan, ada keinginan, ada karsa. Terus dari mana karsa? Dari mana datangnya karsa? Dari daya hidup. Roh
bahasa kita roh, itu daya, kekuatan yang karena daya ini Anda disebut manusia, bukan mayat. Jadi yang pertama itu daya hidup. Karena Anda punya daya hidup, Anda bergerak. Bayi kan awalnya kan air, sperma. Dia hidup tapi nggak bisa bergerak, dia energi. Jadi Anda ini lahir 2 kali. Lahir dari tongkatnya Bapak. Belum pernah Sul, guys. Lahirkan Sul. Oh, sama sudah lahir oh ya, mulai ngajak gelut Sul. Ngajak gelut Sul. Ngajak gelut wis mulai ya. Esa. Jadi kita lahir 2 kali, lahir sebagai sperma, diterima rahim ibu. Di rahim diproses, dikelola. Dan itu semua di luar kontrol Anda. Di luar kontrol bapak dan ibu. Bapak mau ngeden terus, wah enak, sekian menit. Bapak, ibu nggowo. Pangan terus ya. Ada perubahan hormon. Ibu hanya membawa, hamil, mengandung. Bapak hanya menendang. Penalti itu hanya menendang. Lah yang bergelombang gerak sopo sing gerak no bro. Subhanallah nanti sampean. Ar-Rum di situ ada. Amin ayatihi, amin ayatihi, amin ayatihi. Kok Pak Goni sing buka ya, aku bagian mancing. Jadi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan dari air sing gak iso ngomong, gak iso gerak itu semuanya hidup. Wah, keindah Pak. Tenang ya, paham ya wes yo. Ini kita ngomong diri sendiri. Karena kita pernah jadi air. Air sopo? Airnya bapak. Bapak juga air. Air sopo? Airnya mbah. Dalam diriku, airku, ada airnya bapak. Karena dari fisiknya bapak. Saripati bapak. Gennya bapak. Yang jadi bapakku, ono sopo? Mbahku. Terus noy. Wes. Ngomong apa nih deh, lali aku. Kita lahir ketiga, air pertama, kedua, jadi lahir jadi bayi. Air yang rendah itu, yang hina itu, ketika diterima oleh orang yang tepat, wadah yang tepat, jadi simsalabim, amazing. Jadi kuku, jadi rambut, jadi mata, jadi jantung. Dan dia berdetak. Dan dia tergambar. Mana Allah al-Musawwir, sang maha pelukis. Banyu diri irong iki piye Pak? Ceritane Pak. Ora keren pangeran niku, maha keren. Maha keren. Makanya Allahu Akbar, itu bahasa Arab. Cara aku maha keren ngono ae, padha wae intine. Karena Anda kagum. Anda kagum. Kok iso ya? Adi, kamu akhirnya udah gendeng sidik kayak aku akhirnya. Karena hubunganmu dengan Tuhan bukan hubungan ketakutan surga neraka, bukan. Kekaguman. Itu rasa resto kita, Pak. Ruang rasa kan? Ini menu yang saya sajikan. Kalau Anda baca Quran terjemahannya hambar, karena itu bahan mentah. Ini saya ambil bahan mentahnya di sini, saya olah, saya bungkus dengan bahasa yang baru. Beda rasanya? Beda. Karena saya kan koki. Teruji sudah. Saya tadi bicara di UIN itu, ada nangis. Nangis anak-anak itu nangis. Saya ngomong orang tua nangis semua, hampir semua nangis. Kenapa? Saya menggunakan menu baru yang bisa membuat mata mereka terhunus-hunus. Ini bukan klinik loh ya. Makanya larang Bang, undang-undang jadi larang. Sampai gratis ya.
Undanganku jadi larang, sampai gratis gak usah bayar lho. Saking larangnya itu. Dapat bayar sampean, bayar aku piro sampean. Karena ya, jadi kembali. Jadi kita ini saya ngomong fase-fase kehidupan ya. Kita lahir hidup sebagai air, diterima wadah yang tepat dari rahim itu, jadilah bayi. Sampean punya kenangan nggak? Hari pertama muncul itu kue ketemu sopo, suara opo? Gak ada kenangan sampean. Kapan terakhir jenengan punya kenangan waktu kecil? Paling kecil, TK atau SD, momen apa? Sekarang kita main memori. Kita ke belakang. Kapan terakhir kali Anda mengingat masa kecil yang indah itu? Saya masih ingat sekali. Saya TKB. Kenapa kok ingat? Saya makan pentol. Kelelegen, gak bisa keluar. Saya guling-guling. Masih TK, Pak. Saya ingat sekali. Mengapa? Itu peristiwa yang mengerikan. Terus saya ditolong orang. Berarti apa? Saya baru hidup saat itu. Karena saya ingat. Saya pakai baju apa, saya ingat. Lorone kayak apa, aku lu ingat, Pak. Berarti apa? Hari masa sebelum itu saya masih mati, saya belum hidup karena nggak punya kenangan, Pak. Paham deh? Sampean umur sawulan, nongwan sama nggak punya memori. Murni diinjeksi dari orang tua, emosi orang tua, peristiwa, air asi semua jadi satu ke tubuh ente. Ora keren pangeran itu. Jadi kita hidup ini bukan ente lahir, bukan pas di KTP itu bukan ente itu. Itu belum ente. Ente nggak punya kenangan kok. Ente itu lahir saat Anda ingat kapan Anda kecil itu kapan? Terakhir paling kecil. Cari itu. Cara aku loh ya, ini konsepku loh ya. Makanya dalam dunia tasawuf itu kelahiran tuh berkali-kali. Kematian juga berkali-kali. Wah jeru Pak, ya jeru Pak. Makanya juga kakek yang teko, bahaya yang teko kakek. Wah ini reinkarnasi Hindu, raimu iku ah. Aku ngomong Hindu kok. Utekmu iku sing goblok kata kono kae. Wong kok susu ae ngono. Rungono sel lagi komentar ngono lho. Sikat ae kakek ngomong ngono. Rungono ta lah. Lah iku makane ada kelahiran berkali-kali, kehidupan berkali-kali. Ini saya maknai itu, Ustaz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian. Itu bukan mati fisik saya. Karena mencicipi kok. Orang nguntal kok. Dha'iqah kan mencicipi. Dan itu nafas. Bukan roh. Bukan kullu ruhin. Atau kullu apa. Nafas jiwa itu lahir, hidup, lahir, hidup, lahir, hidup. Sampean ketika SD, jiwanya dengan SMP beda. Kelas 6 SD selesai, mati. Ganti SMP, hidup lagi ente. Gurunya baru, seragamnya baru. Gak ono nyanyi-nyanyi. Ngerti cewek ayu. Hidup baru itu. Nafas ente hidup. Pas ente bayi, gak mungkin nafsu kan gak mungkin toh. Arek cilik ketemu arek cilik, nafsu kan gak mungkin. Paham sampean? SMA baru lagi jiwa ente mulai berani ngombe, tawuran, kenal narkoba, jiwa baru Pak, anak muda. Jadi kita mengalami sekian fase kematian dan kehidupan lagi. Makanya seru, soal kakek. Artinya gimana Pak? Jangan takut mati. Karena kita mati berkali-kali Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas pasti mencicipi kematian pertama, kematian kedua, kematian ketiga, kematian keempat. Tergantung seberapa mampu Anda menghidupkan terus, menghidupkan terus, menghidupkan terus. Saya baca kitab Ihya, ada yang mati. Nafas saya, kesadaran saya ada yang mati. Karena saya hidup di kitab yang lain. Baca bab A, ada yang mati, hidup lagi. Saya baca Quran, sama.
Oh, serahkan. Aku urip maneh iku. Nangis, saya hidup lagi. Wis mati, solah wis mati, Pak. Sing toleh tolol mati. Saiki urip maneh, solah baru. Ben saya pemalu ya. Takut riak, takut sombong dulu. Wis mati iku, saiki urip maneh. Beda ceritane. Bah, gak usah aku diarani sombong karep-karepmu. Kita beda, Pak. Lakum dinukum waliyatin kan gitu. Ini saya ngomong anu aja ya, biar main paham. Jadi konsep mati hidup itu bagi saya tuh beda dengan yang lain. Kita ini hidup berkali-kali dan mati berkali-kali. Tergantung jenengan. Siap nggak menumbuhkan kehidupan yang lebih indah, lebih cerah, lebih segar, lebih lapang, lebih menghasilkan duit. Loh iya, terus terang aja Pak, aku butuh duit ini karena butuh rokok Yohan. Akui semua itu, jangan ditolak. Nafsu itu jahat, keliru kalian nanti. Nah itu ya, jadi itu emosi. Itu mancing saya, ini saya kira pancingan pertama. Monggo yang mau nambahkan, Gaworono, Bet. Mungkin Ustadz Goni punya komen atau Samsul. Iki aku tak rokokan sih, aku serak iki. Ayo disambung. Yora gawe rono iki santai iki internal lagi. Gorono kabeh Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mriki kula kajengi tanglet Gus ya. Niki mungkin seputar tentang emosi Gus. Nah, kebetulan saya ini juga termasuk orang yang penuh emosi, semua juga penuh emosi. Saya ingin bertanya nih Gus, saya kan pernah melafalkan emosi saya, mengucapkan emosi saya. Itu seperti kenapa sih kok saya seperti ini? Saya menjadi seorang yang jujur pribadi saya sekarang itu saya seorang pendidik di SD Gus. Saya bertanya-tanya, kenapa sih saya kok menjadi guru dan padahal guru itu minusnya banyak, apalagi soal tentang finansial. Saya selalu berpikir gimana ya caranya finansial ini tercukupi dan yang lain-lainnya. Saya tuh belum sadar sebelumnya Gus. Saya tuh merasa, saya dulu itu bercita-cita dari kecil itu ingin menjadi seorang guru SD. Dan alhamdulillah sekarang itu saya sebagai guru MI juga Gus kebetulan. Saya ini bertanya-tanya Gus sama diri saya. Apa aku ini wis tercapai cita-citaku ya? Dan ketika cita saya tercapai, yang saya harus lakukan itu seperti apa? Dan next dari cerita saya atau kegiatan saya berikutnya sebagai guru SD atau guru MI itu seperti apa Gus? Kan juga ada yang bilang kalau guru itu digugulan ditiru. Lah niki diguyu Gus. Kok diguyu Gus? Nggih, kan sekarang diguyu nggih Ustaz nggih. Oh kula nggih bingung kula ngene. Mboten update berita terbaru kula Gus. Lah niku mau kula bertanya bagaimana sikap saya selanjutnya sebagai guru MI atau guru SD agar lebih menjiwai dalam sikap untuk kehidupan sehari-harinya Gus. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo senior Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang ngeri kita. Terkait lafaz nafsu, Gus. Jenengan wau kan kullu nafsin za'iqatul maut. Di ayat yang lain inna nafsa la'ammaratun bisu' ila ma rahima rabbi.
Iku pripun bos? Secara gramatikal bahasa nafsun yang kullu nafsin za'iqatul maut sama inna nafsa lamaratun bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya menambahkan sudut pandang saja. Seperti adat yang saya yang biasanya bagaimana saya menyampaikan ke teman-teman dengan bahasa tongkrongan ya, karena saya adalah pegiat kopi. Ya, untuk ketika saya ngopi ya, saya di warkop misalkan, di tempat langganan saya ada di Gubuk Kopi ya. Sekaligus saya bantu promosi karena ownernya masih saudara Gus. Kalau misalkan saya putar ulang, setiap kali ada kawan, ada teman atau siapapun itu yang mungkin mengenal atau mengerti saya, duduk di depan saya, setiap kali mereka duduk itu kalau diputar ulang akan selalu ada bunyi, Mas, aku diutang sama ini biye, Mas aku kate rabi, Mas iki PPDB kok gak sesuai target, ono maneh, Mas aku manten nanyar bojoku muring-muringan, kadang ono maneh sing rada nyeleneh. Yang paling ngawur nih nggak arek enom, Mas pacarku telat ngono misalnya, telat nyusul ya. Nah, telat nyusul emang bingung aku mulai nih opo iki, sangono aku tuku bensin ya. Itu sudah jelas bahwasanya ada pola-pola emosional di sana, itu yang membuat saya seringkali nyangkruk dan berdialog dengan kawan-kawan, karena di sana ada plot-plot, ada pola-pola menarik yang ingin saya kaji, saya observasi. Intinya emosional yang terjadi di terutama pada Gen Z dan kadang juga yang bukan Gen Z, yang lebih tua, entah itu milenial atau apa, itu akhirnya terkena dampaknya, ada vibrasinya, di mana misalnya ada orang tua, ada kawan yang statusnya sudah menjadi orang tua gitu, cerita bagaimana tentang emosi anaknya, kelabilan anaknya seperti itu, sehingga perlu dipelajari, harus disampaikan juga bahwasanya emosi itu punya anatomi seperti yang dikatakan oleh Gus Solah itu tadi, ada anatominya. Kalau Al-Ghazali itu ada nafsu ammarah gitu. Kemudian mulawamah, dan yang ketiga ada mutmainnah. Ammarah itu nafsu yang mendorong, keadaan jiwa yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif, konfrontasi, kemudian menimbulkan rasa iri, marah, keserakahan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mulawamah, mulai dari penyesalan, menyesal setelah marah, menyesal setelah memutuskan untuk cut off atau memisahkan diri dari teman atau dari pasangan, seperti itu. Dan yang ketiga itu mutmainnah, ketenangan. Setelah semua itu reda, maka ada ketenangan di sana. Ya. Setelah ada ketenangan di sana, maka rasa takut itu juga hilang. Ya. Penyesalan dan juga takut itu juga hilang. Seperti semalam ngopi dengan Gus Solah di Gedung Solo itu, membahas tentang itulah. Bahasanya setelah kita mencapai kondisi ideal dalam diri kita, entah itu dari segi apapun, entah finansial atau idealnya, emosionalnya manusia, itu akan hilang rasa takutnya itu. Kemudian ini juga mengutip dari beberapa referensi ilmiah yang saya baca beberapa waktu yang lalu,
seperti teori polivagal, kemudian neuroplastic effect, Islamic ritual, kemudian studies on prayer, default mode don't work, bahwasanya semua emosional itu bisa reda dengan praktek-praktek ibadah. Contohnya ketika nafsu ammarah, dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita ini menggebu-gebu marah, ya, ada dorongan kuat yang bergejolak untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Maka pada saat itu, untuk ketika di-scan, otak itu di-scan, ternyata polanya itu berantakan. Ada pola-pola yang nggak wajar, nggak lazim di situ. Itu disebabkan oleh meningkatnya yang namanya dopamin glutamat. Dan dengan penelitian bahwasanya dopamin glutamat ini untuk menyeimbangkannya dengan air wudhu, dengan pendinginan. Makanya ada hadis ketika kamu marah harus wudhu. Gitu. Nah, selaras gitu loh. Bahwasanya berabad-abad yang lalu Islam datang, ini nggak semerta-merta hanya memberikan fatwa-fatwa kosong, memberikan aturan-aturan kosong. Semua itu ada sisi ilmiahnya gitu. Jadi begitu luar biasa agama kita. Bahkan sebelum neuroscience ini hadir, sebelum neurobiologi ini hadir, di Islam itu sudah ada polanya, sudah ada pakem-pakemnya itu. Kemudian yang saya pahami dari selama berteman, kemudian berdialog, entah di workshop, di rumah saya atau dimanapun itu pola-pola yang dialami oleh manusia itu selalu mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Ada 3 tahap itu tadi. Yang awalnya marah, kemudian mulai ada penyesalan, ada penerimaan, ada ketenangan di sana. Nah itu secara biologi, secara psikologi itu ternyata ada juga gitu loh. Yang awalnya marah, kemudian ada siklus yang namanya denial, yaitu pembantahan, bahwasanya kenapa kok harus aku? Kenapa harus saya yang mengalami masalah ini? Seharusnya kalau saya tidak seperti ini tidak akan terjadi. Seharusnya kalau saya tidak ngomong ini, dia tidak akan sakit hati. Seperti itu, ada denial, kemudian ada penerimaan, kemudian turun lagi ada fase ketenangan, penerimaan masalah itu tadi. Nah seperti itu. Jadi polanya itu tentang otak dan emosional anatominya itu. Otak kita ini seperti mushaf, ya. Seperti mushaf penggerak, yang dimana mushaf itu kalau dari segi ilmiahnya, otak kita ini mungkin adalah sebuah komputer yang sangat canggih yang sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah untuk menggerakkan seluruh tubuh. Bahkan sebelum kita menggerakkan tangan untuk mengambil botol ini misalkan, sebelum kita memegang botol, memutuskan untuk mengambil botol ini, alam bawah sadar kita ini sudah ada perintah. Ya. Jadi sebelum Anda menyadari Anda harus minum, di otak, di alam bawah sadar itu sudah ada perintahnya terlebih dahulu, sudah ada programnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah mushaf. Otak itu adalah mushaf yang sudah direka oleh Allah sedemikian rupa, sedemikian canggihnya. Dan juga dengan tema kita ini tazkiyatun nafs, ya, pemurnian diri. Ini adalah pemrograman ulang manual. Kita memahami bagaimana jiwa kita, bagaimana emosional kita, bagaimana pola pikir kita. Itu tazkiyatun nafs. Nah, itu adalah program ulang. Kita memprogram ulang untuk menyadari mana yang kurang dari kita, kemudian kita murnikan segala hal yang buruk-buruk dari kita. Kemudian ada muhasabah. Muhasabah ini akhirnya menumbuhkan neuron-neuron baru. Muhasabah ini adalah proses update-nya software dalam diri kita. Kita mempelajari lagi, kita muhasabah lagi perkembangan baik dalam diri kita. Kita memutuskan untuk konsistensi di dalam berbuat baik itu, melakukan pola-pola baik itu kita sedang update. Sehingga pada finalnya kita memenuhi sistem terbaru dalam diri kita. Bahwasanya sistem tubuh kita, sistem otak kita, sistem jiwa kita akhirnya diperbarui
dengan sistem, dengan kejiwaan yang lebih baik lagi. Kemudian sujud, semua proses ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, ada fase ketenangan itu tadi, kita mencari ketenangan saat kita sendiri, itu adalah saat kita menyambungkan kembali kabel-kabel, menghubungkan kembali atau menambahkan kabel baru, sambungan baru, jaringan baru lagi, agar kita lebih kuat, agar kita lebih mantep. Ya, tawasul, tawasul. Kita bertawasul, ya. Nyambung lagi kepada Allah. Kemudian kita mengenal diri kita mengenal panutan kita, guru-guru kita, sebagaimana beliau-beliau guru-guru kita ini adalah penerus dari Rasulullah. Seperti itu. Nah, dari sini ini semua masakan-masakan yang dikatakan Gusola tadi, ya, menu-menu yang dikatakan Gusola tadi ya. Gusola membuat menu sendiri, kemudian Cak Samsul memiliki menu sendiri, kemudian Alip ya dan juga Cak Honi sedang mempertanyakan resep dari menu-menu resep apa yang kemudian menjadi menu baru yang siap mereka santap ya. Seperti itu. Nah, sujud-sujud itu tadi yang terakhir tadi itu adalah puncak terakhirnya nafsul mutmainnah, ketenangan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atas keterbatasan ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi ke Gusola, atau rekan-rekan mau menambahkan, menyambung atau tanya, silakan ya, bagus. Terima kasih, luar biasa sekali Mas Robert, semakin progres ya. Selamat datang Abah Samian dengan sahabatnya, saya lupa namanya, mohon maaf. Monggo Pak Zainul ya. Menawi badhe nyambung suara, monggo Mbah, karaoke boleh. Ya, sambat boleh. Ini los ini. Ini majelis yang ghairu mukalaf. Enggak ada taklif di sini. Sementara tapi. Monggo maju Gus untuk berkenalan. Tak kenal maka tak jarno. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ngapunten, ini baru pertama kali ya. Terus ngapunten nggih. Kanca-kanca ngapunten nggih ya. Niki pertama kalinya kalau gabung. Di sini saya perkenalkan, saya adalah Tri Sutrisno ya. Biasanya dipanggil arek-arek itu Cak Tri. Saya satu lembaga dengan Mas Nanda sama Mas Samsul dulu di MI Darussalam sebagai tenaga pendidikan di karyawan ya, ikut bantu-bantu di madrasah lah, mengabdi di madrasah ya. Untuk domisili saya di Magersari, Gajah Magersari, Sidoarjo. Dan ini hari kebetulan ini agak senggang, tadi sempat sedikit rewel di rumah Gus. Yo niku pokok tiang griya yo mamae yo anake. Jadi sempat nuruti karepane anake riyen, ngantaraken ningali bal-balan tiro Gus. Mpun keturutan kula tinggal budal mriki angsal bismillah muga-muga dadosaken keberkahan damel kita sedaya nggih. Di majelis sekaligus cangkruan ruang rasa. Oke. Untuk kehidupan sehari-hari tentang tazkiyatun nafs ya. Ini mungkin saya sedikit ada unek-unek Gus. Kalau untuk tazkiyatun nafs itu bagaimana menyikapi dalam proses menuju penyempurnaan diri atau jiwa kita ini ya. Bagaimana kalau di tengah-tengah itu terjadi yang namanya keraguan. Kok urip pengen
apakah itu mempengaruhi penyucian jiwa kita gitu. Kadang sering terjadi polemik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dalam perjalanannya itu kadang-kadang kita kan lagi taat ya, sergap ibadah ya ibadah, itu kan salah satu ya. Nah itu kadang di tengah jalan tuh suka begitu, lagi mempeng-mempengnya ibadah Gus, sergap ibadah tahajud kalewat ya, moro-moro sumpek karepe dhewe ya. Itu kadang di jalan ataupun di kehidupan sosialnya sering menemukan hal-hal yang membuat hatinya itu menjadi berbelok lagi ataupun adanya keraguan. Kok urip cek ngene men ngono ya. Ya apa aku ibadah ngono. Kok aku kok mempeng-mempeng kok pancet nemoni koyo ngene. Lah ya. Nggih ngoten. Nggih ngapunten. Terus bagaimana cara untuk meluruskan lagi jiwa-jiwa kita yang agar kembali ke jalan, ke relnya lagi, tracknya, on the track lagi. Mungkin begitu saja dari saya. Saya juga masih banyak belajar dan sering bertanya, karena kita semua ini asalnya manusia yang tidak punya pengetahuan ataupun tidak berilmu ya. Kemudian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Zainul mungkin bantu jawab. Monggo, kalau suwun untuk maju. Monggo. Ini harus maju semua, nggak boleh diem di sini. Yang meneng-menengan mending mulai hai Pak. Monggo Pak, monggo sambutan boleh, menjawab juga boleh, karaoke juga boleh, nggak masalah. Masjid kan kono, ini kan serambi masjid. Masjid kan kono, ini serambi masjid. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi masih ada acara Lailatul Ijtima di Ranting Gedang, dan alhamdulillah saya sempatkan setelah selesai acara Lailatul Ijtima tadi, saya ingin melihat atau ingin mendengar kata-kata mutiara daripada Gus Solah. Kata-kata mutiara. Ingin sekali saya itu mendengarkan kata-kata mutiara dari Gus Solah itu. Justru saya tidak ingin menjawab daripada pertanyaan anak tadi, justru saya juga ingin bertanya juga, Gus. Saya ingin sharing dengan Gus Solah. Ketika saya itu ikut Jam'iyah Tarekat, ini mungkin menyimpang dari permasalahan ini, tapi kelas dol. Alhamdulillah. Jika saya ikut daripada tarekat, di situ kiainya bilang bahwa Allah itu setiap kita melihat ada Allah. Ketika melihat jam berputar itu ada Allah. Kita melihat gunung ada Allah. Kita melihat apa saja. Ya ini agak jeru sedikit ya ini. Nah, terus yang saya tanyakan Gus ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan pada waktu Rasulullah
ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di situ bahwa bertemunya dengan Allah itu berada di langit yang ke-7. Terus mana yang benar? Allah itu nek menurut kata daripada di Toreko tadi bahwa Allah itu setiap kita melihat sudah ada Allah. Terus yang kedua ya, ketika kita berdoa dianjurkan menadahkan tangan atau dengan menghadap ke atas. Itu mungkin kan juga perkiraan saya, itu menurut pendapat saya, Allah itu ada di atas. Ya. Yang ketiga, kita kalau ada orang banyak bermaksiat, doanya kan otomatis ditolak. Di langit pertama sudah ditolak. Berarti ternyata menurut saya itu Allah itu ada di atas. Ya, itu ya. Kemudian itu yang saya ingin saya tanyakan, sebenarnya ini gimana? Yang sebenarnya Allah itu ada di mana? Yang kedua, saya ya. Kemudian yang kedua, Gus, saya pernah juga ditanya oleh orang, saya ini Mas sampai tua nggak bisa sholat khusyuk karena saya itu tidak bisa fokus. Sedangkan Allah itu di mana dan bagaimana? Pasti saya itu akan membayangkan yang lain. Karena apa? Belum pernah melihat Allah. Gitu. Terus caranya khusus ini bagaimana gitu. Wah ini saya nggak bisa jawab ini. Ya nanti saya tanya kepada yang lebih mengetahui ini. Mungkin sementara itu Gus ya. Kami mohon maaf. Kami tadi itu agak terlambat. Tapi alhamdulillah bisa sampai di sini bisa dengar Gus Allah. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon-respon yang di luar Nurul. Ini kelas S3 teologi, Pak. Mungkin S4. Loh serius saya ini level S3 S4. Karena saya tahu, karena saya kan orang kampus. Saya tahu level apa sih mereka baca, saya baca. Ini ada 4 pertanyaan besar ini. Saya mau jawab yang paling ngeri aja, yang beliau atau Satgoni ya. Tadi saya iseng baca ayat tentang nafas tadi ya, tentang nafas. Kalau nafas jiwa itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas jiwa pasti mengicipi kematian. Saya kan bilang tadi kan. Versi saya itu bukan ayat mati rogo, meninggal itu bukan. Jiwa kesadaran untuk mengalami kematian-kematian dan kehidupan-kehidupan baru. Contoh, jenengan jiwanya ketika SD tentu beda saat SMP. Mengapa? Ketika SD jenengan lihat arek wedok gak nafsu arek cilik itu. Jiwanya masih fitrah. Kemudian setelah SMP, jiwa ini mati, hidup lagi kok mulai bisa menilai orang, ini cantik, ini jelek, ini ayahku kaya, petani itu miskin. Dari mana kata-kata ini? Artinya apa? Ada jiwa yang mati saat SD, hidup lagi jiwa yang baru saat SMP. SMP mulai kenal banyak hal, SMA jiwanya baru lagi kenal minuman keras dan lain-lain. Jiwa SMA mati, naik lagi SMA. Ini makna dari saya, kullu nafsin, setiap jiwa pasti mengicipi kematian-kematian. Kenapa Allah nggak setiap roh? Kalau roh nggak akan mati, Pak. Kalau jiwa itu mati urip. Terus Pak Goni tanya, kenapa di surat Yusuf ayat
Saya soalnya nggak hafal Quran. Tapi hafal maknanya. Oke, kata Allah itu innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Asik iki. Jadi nafas tadi, jiwa tadi, ketika masih usia SD, belum punya amarah, daya dorong. Bisikan-bisikan belum ada karena belum balik, belum hormonnya belum bertumbuh, hormon syahwat itu belum. Makanya anak kecil nggak wajib sholat karena belum on sepenuhnya. Ketika dia mulai 6 SD usia 10 tahun bertumbuh jiwanya, orang tua wajib mengajari syahadat, sholat. Untuk apa? Menjaga fitrahnya agar fitrah tadi itu tidak nemen kotore. Makanya apa? Anak balik itu kan 2 indikasinya, usia atau mimpi basah. Mimpi basah. Nah, agama itu menjaga dia agar jiwa yang baru yang amarah ini tidak menguasai dirinya. Dia tetap seperti anak-anak yang lugu, nggak pernah punya dendam, suka bermain, energi lebih-lebih, nggak pernah capek kan? Nggak pernah mikir aneh-aneh. Tapi kan berat. Nah, itulah fungsi agama, mengembalikan ke fitrah. Akhirnya ono Ramadan, Idul Fitri. Nyambung ya. Jadi nafsu ammarah ini lahir setelah anak itu mimpi basah atau hormonnya sudah saatnya ABG. Jiwa yang tadi mati, za'iqah kan mengicipi dok. Lahir jiwa baru yang ammarah. Nah, jiwa ammarah ini didampingi jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah, ya, yang ini fungsi agama. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i bali okon dek cilik bali dek cilik itu loh ila rabbiki. Kenapa nggak ke ilallah aja? Kenapa Allah menggunakan kata rob? Ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Bojoku mardiyah namanya. Nanti kita punya konsep a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kenapa Allah menggunakan rob, malik dan ilah? Enggak qul a'udzu billah aja langsung atau qul a'udzu birrahman. Ini agak dalam dan agak panjang kalau dibahas, bro. Oke, paham ya? Jadi nafsu ammarah itu proses perjalanan manusia dari sperma, tadi saya ngomong sperma ya, sperma, bayi, anak-anak, pertumbuhan, lingkungan, jadi satu di situ, Pak. Menyerap semua. Makanya apa? Inna fil jasadi la mudghah. Tahu mudghah ya? Apa mudghah itu? Mudghah itu secara bahasa sesuatu organ yang menyerap terus, berdetak menyerap informasi, gelombang dari luar, dari pori-pori, telinga, dari mudghah di hati ini nyempal di sini, Pak. Saat mudghah hati ini baik, semua baik. Saat buruk, semua buruk. Dia menyerap data, informasi, sejarah hidupnya, orang tuanya di mudghah ini. Penyerap dia. Oke, wes yo. Tadi ada nafsu mutmainnah yang itu apa? Fitrah teraplikasi saat lahir. Tapi Allah punya takdir lain. Kue gak cilik terus, bro. Tak gede kan. Tubuhmu gede, nafsumu ya gede. Karena kamu khalifah loh, masuk tambah khalifah tambah trauma aneh itu. Karena kamu ini punya tugas. Kamu lahir dunia ini gak kecil terus. Enggak muda terus, bakal tuwek, bakal balik mana? Pun. Jadi paham gak? Jadi intinya apa? Intinya apa? Agama itu mengembalikan jiwa yang amarah, ngongkon-ngongkon nyolong, korupsi, ngamuk, ragu, itu disaring, ditata dengan nafsu mutmainnah, harus kembali. Wes, itu jawaban nanti sementara. Soalnya jam 10 sampai jam berapa ini?
Abah wau Abah sinten Abah Zainul wonten ayat Az-Zukhruf niki menarik. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Allah yang di langit ada ilah, di bumi ada ilah. Karena takok Allah di mana, Tuhan di mana, di atas ya boleh, di bawah ya boleh, di kanan ya boleh, di kiri ya boleh. Tapi ini ilah loh ya, bukan Allah loh ya. Bedakan antara Allah, Rahman, Rahim itu beda. Tapi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rozak. Contoh paling gampang ngeten. Pulos tunggal. Saya kalau di rumah ketemu istri namanya bukan Solah, suami. Karena di depan istri. Aku ketemu anakku jenenge ayah. Berapa? 2 nama kan? Satu sosok, 2 nama. Istri, ayah. Aku nang kampus bukan tuh dosen atau guru, 3 nama. Saya pulang ke Jawa Tengah, nama nambah lagi. Aku anak. Poniku abah ngono. Emang saya di sana anak. Saya Jumat kesini bukan itu semua. Saya khotib. Bahkan niku ayah gak penting. Pokoknya kon kene khotib. Sing apik khotbah. Gak penting kene khotib. Sementara saya khotib saat Jumat. Berapa nama? Saya ke kecamatan. Saya bukan itu semua. Saya adalah warga negara. Berapa nama Solah? 1 orang banyak baju. Allah kebetulan mengenalkan dirinya dengan 99 nama. Jadi wakeh gak ketung. Cuma yang inti 99. Yang induk 3. Allah, Rahman, Rahim. Itu kata kunci. Pemancing, Pak. Pemancing, Pak. Yang ngeri lagi Pak Goni, yang lebih seru lagi. Hadis ana inda dzunni abdi bi. Wa ana ma'hu hina dzakaroni. In dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah punya nafas. Ketika seseorang mengingat Allah di jiwanya, aku juga mengingatnya di jiwaku. Nafas kan jiwa. Tambah dawa iki. Ini mancing. Kok ben teko sing liya-liya. Wes, pun nggih, Pak. Intinya apa? Konsep ketuhanan itu cekeli laisa kamitslihi syai'. Allahu laisa kamitslihi syai'. Apa dah? Awas samiul basir. Kalau Anda masih membayangkan Allah, berarti itu bukan Allah. Itu Tuhan versi Anda. Karena apa Qur'annya? Allah tidak terbayangkan, tidak tergambarkan, gak bisa dikonsep. Ini saya bisa buat konsep itu Tuhan versi Anda. Jenenge ilah. Loh, ngono. Tuhan versi jenengan jenenge ilah. Tuhan versi tukang parkir jenenge ilah. Pangeran iki gak adil, aku gak dikei rezeki. Monggo Bah, iki jagoan teko iki, Pak. Mangke kula bahas sing rontok jero wau bab Rob ilah kalih Malik, mangke insyaallah lain kali mawon. Karena ini orang tua iki. Ilmu tua Pak iki, Pak. Ngapunten kula niku tahun 2011, Bah. Kula BA Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dadi nek ngeten iki nyuwun sewu kula pun sombong, kula pun ngaos kalih guru kula. Pun ngaos kalih guru kula. Sampun istilah diizini buka sithik-sithik, tapi ndelok Gus nek buka ngene iki, lihat yang mendengar siapa. Jangan direkam. Jelaskan ilmu secara struktur, ada papan tulisnya sampai detail dia. Jangan sampai salah paham karena ini tentang Sang Maha Suci. Oh, banter ya suara. Pon. Kunci terakhir, Bah. Kunci terakhir. Saya pernah ngaji itu ketika mondok itu, kata guru saya, Tuhan, semakin Anda pikir, semakin busuk baunya. Seperti jenengan punya jari, dimasukkan ke dubur. Makin dalam Anda cabut, makin busuk. Karena apa? Kita tidak mampu mengenal Allah seutuhnya. Laisa kamitslihi syai'. Kita maksimal itu ilah.
Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ketidaktahuan kita tentang Allah itu pengetahuan. Kita nggak mampu, nggak tahu, itu pengetahuan. Aku ngerti, aku gak mungkin nyampe ke Allah. Paling banter tuh ilah. Ini cara guruku loh, Anda mentok sampai ke ketuhanan, bukan Tuhan. Apa ketuhanan sifatnya? Kita paham, Razzaq, Halim, itu ketuhanan, bukan Tuhan loh, sifatnya. Solah itu baik, solah itu dermawan, solah itu dermawan kan sifat kan, baju kan. Ya si kuai wes, gak usah ado-ado, gak kuat sampean, gak kuat. Makanya apa? Kulluman 'alaiha fan. Kalau orang ke sana dia harus melebur, harus panak dulu, gak bisa ketemu. Ini butuh guru. Makanya paling gampang, yang penting jenengan Allah iku ono, Allah iku karim atau apalno, rasakan gelombang energinya, download asma as-salam biar tenang. Iku wae wis gak perlu adu-adu. Jenengan bukan Rasulullah. Mengapa? Orang yang paling tahu Allah hanya Rasulullah. Titik. Mursyid Anda nggak tahu. Nabi Musa kepengen ketemu Allah. Nabi Musa Pak, tonton gunung itu ledos. Lah gunung sing gede ning ngono ledos meneh sampean gitu loh. Anda bukan Rasulullah. Saya terakhir, saya dimarahi guru saya Pak. Saya pernah kayak jenengan. Aku pengen iso sholat khusyuk. Guru saya ketawa, sing iso sholat khusyuk sempurna hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali itu gak iso. Karena apa? Yang di-mi'rajkan itu hanya Nabi sendirian. Jibril mundur Pak. Level langit 7 Jibril itu mandek. Kok gak ikut aku Bril? Jatah jenengan maju. Kula mboten kiat, kula kobong. Mengapa jenengan sing diberi wewenang untuk masuk lebih dalam? Jibril itu mundur. Cek di hadis. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi wali songo itu nggak sampai, paling banter Nur Muhammad, Nur Ilahi. Soal Allah yang sejati, enggak. Hanya Nabi Muhammad satu orang Pak itu. Makanya suruh ikut Muhammad semua. Oh, ini mulai jeru-jeru ini. Intinya apa? Enggak perlu risau dengan Tuhan, cukup ketuhanan aja. Ketuhanan sifatnya, asma'nya, takdir misteri-misterinya dikaji boleh, tapi jangan bahas zatnya yang sejati. Kita nggak mampu. Karena nggak diizinkan, hanya Rasulullah yang diizinkan. Nah, seperti orang buta, ini contoh gampang, nyekel gajah, sing nyekel buntut gajah itu kayak apa jenenge kasar, kayak telah apa jenenge kabel. Sing nyekel kupingnya gajah itu kayak kipas sih lo. Karena matanya merem. Gajah itu kayak sokon nyekel sikile Pak. Gajah itu gak ono, ndi gak nyekel aku. Wong wuto-wuto debat soal gajah, dia akan menceritakan sesuai pengalamannya masing-masing. Bener kabeh. Ya salah kabeh. Ya bener kabeh karena sesuai yang dia raba. Salah karena gajah bukan itu, gajah keseluruhan itu. Kon gak iso gotong, kon sapa gotong gajah pirang kilo bobotmu. Paham gak analogi saya? Paham gak? Wes itu soal ketuhanan. Aku sampai saya semangat ya karena saya masuk ini. Ini ilmu yang saya pendam lama. Saya pendam lama, saya harus keluar malam ini. Oke. Saya mohon bantuan untuk ini jam 10 ya, jam 10 saya kira cukup lah yang kok kita nyambung lewat ngomong-ngomong aja, gak kerasa? Ini kalau kita ngaji tanpa muatan, tanpa kepentingan itu gak kerasa Pak. Sewengi juga gak ngantuk sampean nih. Mengapa Anda bawa kemurnian? Cara bahasa ikhlas, bahasa agama, itu gak kemurnian urusan dan puas. Mengapa? Kita gak nyari apa-apa. Kita ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin selamat. Kita orang pengen sugih. Sugih iku wis Gusti Allah sing ngurus, wis ngerti lah. Mosok marahi pangeran awake dhewe. Marahi pangeran senengane. Ya Allah, pengen begini-begini. Kowe iku ndonga apa marahi aku? Aku mbok marahi. Gak masuk kowe. Makanya kenapa wali gak pernah doa? Isen, Pak. Malu, Pak. Ya Allah, saya ini hidup
tidak pernah minta dikasih hidup. Rambut pun saya tidak punya, nggak bisa membuat. Terus saya harus bagaimana? Saya malu. Engkau semua yang mulai ini, aku ikut jenengan mawon. Akhirnya gak mikir. Akhirnya muncullah wali jazab. Karena apa? Saking isine, saking senengnya karo Gusti Allah, aku gak pernah minta jadi laki-laki, gak pernah minta di Indonesia. Biarkan hidupku, engkau yang mengenata, karena engkau dari hidup dari jenengan gitu loh. Jadi penak seperti anak-anak, sing pasrah karo mbok karo ibu ngono lho, Pak. Rahim itu ibu, Rahman itu bapak, sifat keibuan itu rahim. Rahman itu kebapaan, digaya, gagah, usdok mater aku, wah itu bapak. Rahim sifatul jamal, jamaliyah, Rahman jalaliyah. Kumpulkan jadi kamaliyah. Muncullah konsep insan kamil Ibnu Arabi. Wes cukup situ ya. Makanya kembali ke fitrah. Jadikan Allah seperti ibu Anda melalui asma ar-rahim. Ojo dipikir sing ora kowe gak kuat mikir, ojo dipikir. Biarkan ibumu yang ngurus. Lho kowe di wong tua kok. Kenapa orang Kristen itu mudah? Mengapa? Dia menyebut Allah sebagai bapak. Dekat sekali dia. Akhirnya ngomongnya enak. Saya punya teman Katolik, Pak. Asik, mengapa? Bapak di surga yang ngurus. Cangkrik aku gun. CNC yang ketemu pangeran aku gun. Tapi dia benar, dia kendel, berani, duitnya banyak. Kenapa? Dia merasa terayomi, terjamin oleh Bapak di surga. Meskipun salah. Kenapa? Kitanya pakai bahasa Indonesia. Saya punya Injil, Pak. Saya punya Taurat di rumah. Saya baca. Lebih asik dengan Tuhan. Seperti sahabat. Kita kan pas bahasa Arab ya. Tuh. Saya kira itu, terima kasih. Semoga berkah semua. Kayak serius sekali Sol. Aku kemarin ini ngomong Sol. Nanti Sol. Sol. Ambekan saya Sol. Saya mohon Abah Samian untuk maju untuk berdoa. Monggo. Langsung ditutup. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, sedikit saya apresiasi dan merasa bangga adanya halaqah ini membuat kita kaya pengetahuan, terutama hubungan batin kita sebagai makhluk Allah dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan sesama. Dan bangga saya ada pemuda yang memperhatikan atau senang menggali ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk dekat kepada Allah SWT. Memang selama ini saya pantau dari kejauhan, tidak sempat untuk langsung nimbrung dengan program ini. Namun dan kesalahan niki wau rawone gitu dipaksa. Kula untuk ini kula paksa awak kula ki ambek karena beberapa pertemuan itu saya belum punya kesempatan untuk duduk seperti ini. Oleh karena itu saya terima kasih masih ada waktu sedikit tadi begitu mendengar pertanyaan dari Bapak Haji Jainul yang langsung mengotak-atik antara pikiran dan jiwa saya yang selama ini kita memang
menerima seperti itu ilmu dari masyayikh, ulama-ulama kita, guru-guru kita, menerima seperti paket gitu aja. Bahkan kita merasa sudah notoknya, sudah benar anggapan kita seperti itu ilmu Allah itu. Artinya di sini bisa bisa menceritakan sisi-sisi yang memang betul masuk akal seperti itu ya. Tadi yang disampaikan oleh Gus Dola berkaitan dengan ketauhidan kita selama ini. Oke, saya rasakan kalau memang itu terlalu kita menganggap itu benar, ternyata yang saya tebak tadi itu salah. Tadi menggambarkan seorang buta yang kemudian disuruh menebak seekor gajah itu seperti apa. Nah, itu tadi saya sendiri yang saya alami. Jadi ketauhidan saya ini juga perlu di-upgrade. Jadi gitu aja. Mudah-mudahan forum ini berlanjut terus ke Sola. Dan cita-cita kami memang sejak dulu masjid ini perlu ada satu komunitas remaja yang kemudian gandrung ilmu. Itu aja yang saya sampaikan. Baiklah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah SWT. Yang tadi pun bener guys. Katakan punten. Kaya wis bener ngeten kula niki. Bahasa mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah SWT jadi orang yang bisa memilih teman dan teman itu menuntun kita ke dekat pada Allah SWT dan semoga mendapat ridha Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilan jamil hajat wa tutahhiruna min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.